assignments that I gave you to do on Friday. Yeah. Okay. Hang on, I'm having problems with the share screen thing. Dari tadi di kelas tadi juga. Sebentar ya. Okay, class. There's something that I need to do, and I need like half an hour. I'm going to send you the material that you need to do on Friday. Yeah. So you can start doing that now. Okay. So it's a story that's divided into parts. First of all, I want you to read the whole story and try to enjoy it. And then translate the part you are assigned to do. Yeah. The story is divided in two parts. So those of you who are registered in the odd numbers, you do number one. Ya, jadi dalam nomor urut di
absensi menurut nomor urut di absensi ya. Kalau kamu itu genap, nomornya genap, jadi kalau urutan satu ya ambil satu, nomor urutan tiga ya tiga gitu. Oke? Kalau tiga ya ambil bagian satu. Ya, dan sebagainya. Do you understand that? And then you start working on that. Okay? I will share it. Um, Mungkin saya bisa di-upload di chat ya. Oke, itu sudah saya kirim. Bisa dibuka atau lebih mudah kalau saya kirim pakai WA. Boleh nih. Pakai WA ya. Oke, I'll also send it with WA. Ya, jadi ingat ikut urutan GAGE ya. Genap ganjil. Oke? Sudah dapat? Jadi, first of all, read the whole story, ya. Read the whole story, enjoy it. And after that, you start translating. When I'm done, I'll get to you probably in 15 minutes or something like that. Okay? All right? So I'll still be here, but I'll be working on something. Any questions? Isi, ma'am, Yes. urutan Kenapa? urutan absennya bisa dilihat di mana ya? Urutan yang di itu. em, yang biasa kalau diisi, kalau kamu ngisi absen, Di akademinya ya, Mbak. iya, yang biasa kalau kamu ngisi absen, kan itu ada urutannya. Gimana yang lain? Ada masalah dengan itu? Ada Ini masalah? nanti akan dikumpul di mana ya, Mem? Ya, ini kan pasti kalian belum selesai sih, ya. Jadi dikerjakan saja dulu, ya. Itu nanti dikumpulkannya itu em, ya nanti untuk lebih siang kan kita, ya. Karena kelas kita kan sampai siang ini. Jadi itu dikerjakan dulu. Oke? Alright. Ada pertanyaan lagi? Mengenai urutan itu ada masalah tidak? Mengenai urutan di absensi. Ada yang bermasalah yang tidak tahu dia nomor berapa di absensi? Sudah ada datanya. Sudah, Ma'am. Sudah ada. Sudah ada. Oke. Alright. Thank you. Okay, I'll see you soon. So just work on it. I'll still be here, but I'll be working on something else. Oke.
If you have questions, you can ask, yeah? I'm still here. We're going to do the fable and the children's story. Yeah. Okay. Have we discussed the apocalypto belum ya? Halo? Belum. Belum ya? Oke. Oke. Saya akan menayangkan ini tugas yang dikerjakan oleh Filza Khairunisa. Oke? Are you there? Filza Khairunisa. Are you there? Ada Filza Khairunisa. Oke. Jelek ya signal.
Happy ada? Happy Natalia? Ya, Miss. Hello? Halo, Miss. Are you here? Happy? Ada. I'm here. Oke, saya akan Ada, Miss. menayangkan tugas kamu ya. Oh, bentar, Miss. Saya pakai pakai HP. Tugasnya ada di laptop. Hah? Saya Oh, nggak apa-apa. pakai HP, Saya cuma saya tugasnya ada di laptop, Miss. enggak. Saya kerjakan di screen, di share screen. Saya yang share Oke. screen. Oke, Miss. Ya? Oke, Miss. Iya, sorry. Ya. Okay, can you see this? Oke. Yes. Oh, tapi ini ya bentar. Yang pertamanya nggak ada ya, Happy? Ada, Miss, di file satu lagi, Miss. Kan ada 2 kalau nggak salah. Ada 3 kan, Miss. Yang pertama saya udah duluan ngerjain. Jadi Oh, ini nggak saya kerjain lagi yang pertamanya. Jadi yang pertamanya ada di file satu lagi, Miss. Yang email pertama kali, Miss. oh gitu. Ya udah, nanti kamu yang nanti aja ya. Kita, Oh, ya, I'll call you again later ya for the second task. Karena kok nggak ada di sini di catatan saya belum masuk. Nanti saya cek lagi. Um, Oke, Tiara, Tiara ada? Ya, hadir, Ma'am. Oke, can you see this? Ini yang punya kamu. This? Oke, Iya, betul. iya. Oke, silahkan dibaca yang bahasa Indonesianya saja supaya lebih cepat ya. Oke, baik, Ma'am. Dan seorang pria duduk sendirian basah kuyup dalam kesedihan. Dan semua binatang mendekatinya dan berkata, kami tidak suka melihatmu begitu sedih. Mintalah kepada kami apapun yang kami inginkan dan kamu akan mendapatkannya. Pria itu Oke, berkata, di sini dulu. Di sini dulu. oke, Oke. Nah, oke, di sini kita ya, melihat pilihan di sini seorang pria ya. Dan di dalam teksnya itu a man ya. Dan hurufnya huruf besar. Jadi kita mengikuti gayanya. Di sini juga dan kamu sudah mengikuti ya. Tapi di sini em, kata man itu sendiri seringkali dipakai untuk mewakili ya manusia gitu. Jadi walaupun em, pronounnya itu adalah he, tetapi sebenarnya merujuk pada seluruh umat manusia ya.
Dan kalau kita melihat cerita ini, kita menyimpulkan bahwa cerita ini bukan hanya mengenai pria, ya, laki-laki, tetapi lebih pada manusia, ya. Jadi di sini lebih baik kita menggunakan kata manusia, ya. Seorang manusia duduk sendirian, ya. Basah kuyup dalam kesedihan. Nah, kata basah kuyup ini agak apa ya? Mungkin ada yang lebih baik daripada ini, ya. Drenched deep in sadness. Ya, mungkin kata yang lebih cocok itu adalah tenggelam, ya, karena di sini drenched deep in sadness, ya, tenggelam dalam kesedihan, ya, karena dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar ungkapan itu, tenggelam dalam kesedihan. Dan semua binatang mendekatinya dan berkata, ya, di sini juga kita melihat penggunaan pronouns yang harus diperhatikan, ya. We di situ kami karena hanya binatang, ya, tanpa manusianya, ya. Kemudian di sini yang dipakai kamu, ya, kami dan kamu. Oke. Apakah ada kemungkinan lain? Kita juga bisa menggunakan kau, engkau, ya. Perbedaannya apa? Mungkin ada yang bisa memberi komentar, ya. Kemudian juga ada pemilihan kata binatang, ya. Pilihan lain adalah hewan, tetapi memang binatang itu adalah pilihan yang tepat karena dalam kata binatang ini ada konotasi binatang yang liar, ya. Sedangkan kalau hewan, hewan itu sering dikaitkan dengan hewan peliharaan, ya, hewan yang ada di peternakan, ya, pertanian. Oke. Jadi pilihan binatang itu sudah baik karena dari ceritanya kita melihat ini memang binatang-binatang yang ada di mungkin hutan atau mana, ya, latar belakangnya. Oke. Oke. Dan di sini kita melihat kamu atau engkau, ya, tapi pasti bukan Anda, ya. Kalau di sini pasti bukan Anda, kan? Kalau pakai Anda rasanya kok tidak cocok, ya. Konteksnya, keadaannya, penggunaan Anda itu lebih formal, ya. Oke. Yang berikut, Pria itu lanjut. berkata, ya Mas, pria itu berkata, aku ingin memiliki penglihatan yang baik. Burung nasar menjawab, kamu akan mendapatkannya. Manusia itu berkata, aku ingin menjadi kuat. Jaguar itu berkata, kamu akan menjadi kuat sepertiku. Iya, oke, ini baik, ya, sudah baik. Jadi ini kita ganti, tadi kita, ya, pakai manusia, ya. Ya, Mas. Ya. Kemudian
aku, ya, bukan saya tetapi aku, ya, karena itu biasanya em, kamu dan aku, ya, engkau dan aku, ya. Dan di sini terjemahan untuk the vulture, burung nazar, ya, itu adalah pilihan yang baik. Karena kalau kita lihat di kamus, sering juga muncul burung bangkai, ya. Tapi burung bangkai itu kan mempunyai konotasi jelek, ya. Burung yang makan bangkai, ya. Konotasinya kurang baik. Dan sebenarnya em, yang penting ciri burung itu adalah burung yang besar, yang terbang tinggi, dan bisa melihat mangsanya dari kejauhan, ya. Jadi matanya itu sangat tajam. Jadi pemilihan burung nazar itu baik, ya. Lebih baik daripada burung bangkai, ya. Dan juga misalnya kita mau menggantinya dengan burung lain seperti burung merpati, ya nggak cocok kan, ya. Karena kita tidak mengasosiasikan merpati dengan em, penglihatan yang tajam, tapi lebih dengan misalnya perdamaian, ya. Oke, jadi hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Kemudian di sini ada jaguar. Jaguar itu kalau kita mendengar jaguar itu apakah kita bisa membayangkannya? Kayaknya agak jarang ya kita mendengar jaguar itu. Paling-paling mungkin yang suka mobil tahu mobil itu ada mobil mewah mereknya Jaguar, ya. Tapi yang kita tahu ya ini sejenis binatang yang dalam spesies termasuk spesies apa? Spesies yang mirip dengan jaguar ini apa? Yang lebih dekat pada kita, yang lebih kita kenal. Macan tutul. Ya macan, ya. Jadi bisa macan, bisa harimau, ya, singa, oke. Jadi mungkin kita bisa pakai misalnya di sini harimau, ya. Itu berkata, kamu akan kuat sepertiku, ya. Jadi dalam cerita ini supaya lebih mudah ditangkap, kita bisa menggantikan tokohnya dengan yang lain yang lebih dikenal selama itu tidak mengganggu jalan ceritanya, alurnya, dan pesannya, ya. Di sini ini tidak mengganggu pesannya karena ini memang spesiesnya sama dan kekuatannya ya sama, tetapi harimau itu lebih mudah dibayangkan oleh pembaca dalam budaya sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita boleh menggantinya dengan harimau. Ya, ingat itu dari yang teknik yang em, saya jelaskan, yaitu teknik adaptasi. Ya, jadi diadaptasi dengan apa yang lebih kita kenal. Oke? Ya, kemudian ini sudah baik. Ya, lanjut. Kemudian manusia itu berkata, aku ingin sekali mengetahui rahasia-rahasia bumi. Ular itu menjawab, aku akan menunjukkannya kepadamu. Iya. Oke. Nah, di sini kita melihat serpent, ya. Dalam bahasa Indonesia, ya, serpent itu ya ular, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada serpent,
ada snake. Ya, serpent itu sepertinya lebih besar ya dari snake ya. Tapi karena dalam bahasa Indonesia itu hanya ada istilah ular, di sini sudah cukup kita ganti menjadi ular ya. Dan di sini rahasia-rahasia bumi. Oke. Lanjut. Dan begitulah yang terjadi pada semua binatang. Dan setelah manusia itu memiliki semua hadiah yang dapat mereka berikan, ia pun pergi. Iya. Oke. Semua hadiah yang dapat mereka berikan ya, that they could give. Oke, baik ya. Ia pun pergi. Oke, ya. Jadi diselipkan dengan ia pun pergi. Ya, ini membuatnya lebih luas ya, lebih natural untuk cerita seperti ini. Lanjut. Kemudian burung hantu berkata kepada binatang-binatang lain, sekarang manusia itu mengetahui banyak hal. Dia akan dapat melakukan banyak hal. Tiba-tiba aku menjadi takut. Oke, ya. Ini juga oke, ya. Tapi ada juga yang kemudian burung hantu berkata kepada binatang-binatang lain. Ada yang menerjemahkan dengan menambahkan sang di sini. Kira-kira menurut kamu pas nggak? Ya, sang itu kan banyak dipakai dalam fabel ya, seperti sang kancil ya. Dan yang menerjemahkan pakai sang itu dia mengatakan iya karena kayaknya burung hantu itu agak beda dari yang lain. Dia burung hantu itu bijak ya, sangat bijaksana, sangat pandai. Jadi dia menggunakan sang ya. Saya bilang ya boleh juga ya. Tapi ya tentunya ini baik ya. Sekarang manusia itu mengetahui banyak hal. Dan dia dapat melakukan banyak hal. Di sini kelihatannya ya agak sedikit kagok karena pengulangan hal ya. Iya betul. Jadi mungkin satu saja ya. Atau sekarang manusia itu mengetahui banyak ya. Sebagai hal mengetahui banyak dan akan dapat melakukan banyak hal ya. Tiba-tiba aku merasa aku menjadi takut ya. Oke. Baik, lanjut. Rusa itu berkata, manusia itu memiliki semua yang ia butuhkan. Sekarang kesedihannya akan berhenti. Tetapi burung hantu menjawab, tidak, aku melihat sebuah lubang di dalam diri manusia itu, dalam seperti rasa lapar yang tidak akan pernah terisi. Itulah yang membuatnya sedih dan membuatnya selalu menginginkan sesuatu. Oke, ya. Di sini deer menjadi rusa. Ya, rusa itu berkata, pria manusia itu memiliki semua yang ia butuhkan. Sekarang kesedihannya akan berhenti. Ya,
akan berhenti, bisa juga kesedihannya akan berakhir. Ya, mungkin ada kata-kata lain ya. Tapi intinya kesedihannya akan berhenti. Tetapi burung hantu menjawab, tidak. Aku melihat sebuah lubang di dalam diri manusia itu. Dalam seperti rasa lapar yang tidak pernah akan, ya kalau rasa lapar itu apa? Terisi atau apa? Tidak terisi ya, Mas. Hah? Tidak terpenuhi atau apa? Lapar yang tidak, Kenyang? apakah lapar itu diisi? Tidak Tidak. kenyang. Satu lagi yang tidak pernah, tidak akan kenyang ya. Bisa rasa lapar yang Tidak pernah tidak tercukupi. akan pernah kenyang gitu ya. Ada yang lain? Bisa? Ya. Atau rasa lapar yang tidak pernah akan puas. Bisa pakai puas juga ya. Itulah yang membuatnya sedih dan membuatnya selalu menginginkan sesuatu. Ya, ini baik ya. What makes him want? Menjadi membuatnya selalu menginginkan sesuatu. That's a good translation ya. Oke. Yang terakhir, Pria itu akan terus mengambil dan mengambil, sampai suatu hari nanti dunia akan berkata, aku tidak ada lagi dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk berikan. iya, oke. Jadi manusia itu akan terus mengambil dan mengambil sampai satu hari nanti dunia akan berkata, aku tidak ada lagi ya, dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Oke? Ya, ini sudah baik. Ya. Baik, terima kasih, Mas. Oke, jadi yang lain coba dilihat bagaimana eh, terjemahan kalian. Apakah sudah begini atau mungkin ada yang mau bertanya mengenai versi dari terjemahannya. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dengan bagian yang kedua dan ketiga. Saya akan menayangkan kerjaannya Happy. Ya, Happy siap? Siap, Miss. Ya, oke. Nah, ini yang, ya udah kita kerjakan ini dulu ya. Golden Windows dulu. Ini nanti
kita bagi dua karena panjang, ya. Jadi Happy nanti menerjemahkan sampai rumahnya sendiri, ya. Nanti yang lain akan saya berikan pada yang lain supaya kita berbagi. Oke. So ini dibagi setengah ya, sebentar. Kira-kira ya udah sampai sini ya. Oke, Miss. Oke. Ya. Oke, Miss. Yang Ya, jadi ini kita K, Miss. ya. Ini yang ketiga ya. Eh, Oke. Kamu salah jalan, katanya. Ikutlah bersama aku. Ikutlah. Oh, ikutlah. Oke, Miss. Ikutlah bersama aku dan aku akan menunjukkan rumah dengan jendela emas itu dan kamu melihat sendiri. Miss, sorry ya, Miss. Ini ada tipunya, Miss. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi kamu salah jalan katanya. Ikutlah bersama aku, ya. Oke. Dan aku akan menunjukkan rumah dengan jendela emas itu. Dan kamu akan melihat sendiri, ya. Mungkin di sini melihatnya, ya. Oke. Lanjut. Mereka pergi ke sebuah bukit yang menjulang di belakang rumah pertanian, dan saat mereka pergi, gadis kecil itu memberitahunya bahwa jendela emas itu hanya dilihat pada jam tertentu ketika saat matahari terbenam. Ya, di sini ini sudah baik. Oke, ke sebuah bukit. Ya, di sini nol itu bukit kecil ya. Jadi mungkin kita sebut yang menjulang di belakang. Ingat ya, ejaan jangan salah. Preposisi dipisah dari nominanya ya. Ini rumah pertanian ya, farmhouse. Dan saat mereka pergi, ya di sini and as they went. Dan saat mereka, kalau di sini saat mereka pergi artinya ya mereka berangkat ya, pada saat mereka berangkat gadis itu memberitahu. Tetapi di sini and as they went artinya apa? Sambil jalan. Iya, betul ya. Dan sambil jalan, gadis itu memberitahunya bahwa jendela emas itu hanya bukan dilihat tapi could only be seen. Jadi bukan dilihat tapi terlihat. Beda kan? Hanya dapat dilihat ya. Hanya dapat dilihat kalau mau. Tapi mungkin lebih enak kalau kita pakai terlihat. Ya. Pada jam tertentu. Ketika saat matahari terbenam. Ya, di sini kita pakai ketika atau saat. Jangan dua-duanya ya. Jadi saat atau ketika, mau yang mana? Ketika matahari terbenam. Iya, oke.
Oke, lanjut. Iya, aku tahu itu. Laki-laki itu berkata. Lanjut. Ketika mereka sampai di puncak bukit, gadis itu berbalik dan menunjuk, dan di sana, di atas bukit yang jauh, berdiri sebuah rumah dengan jendela-jendela yang berasal dari emas dan intan yang jernih, sama seperti yang dilihatnya. Ya, diteruskan sampai akhir. Dan saat satu kalimat lagi. Oh iya. Dan saat mereka melihat lagi, anak laki-laki itu melihat bahwa itu merupakan rumahnya sendiri. Ya, oke. Ya. Ketika mereka sampai di puncak bukit, oke, ingat ya, Happy, ininya, ejaannya. Gadis itu berbalik dan menunjuk, ya. Menunjuk, kemudian di sini kan ada semicolon. Oke, jadi kita ikuti saja menunjuk. Dan di sana, di atas bukit yang jauh, berdiri sebuah rumah dengan jendela-jendela yang bukan berasal dari emas, tapi terbuat ya dari emas dan intan yang jernih. Oke. Sama seperti yang dilihatnya. Nah, dilihatnya itu siapa? Siapa yang ininya di sini? Di dalam cerita ini jelas nggak role-nya? Maksudnya dilihat, yang dilihat. Karena kan kalau di sini memang ada he ya, he. Tapi di dalam teks bahasa Indonesianya hanya ada dia. Dan kadang-kadang kita harus melihat apakah penggunaan kata ganti orang dia itu membuat orang bingung nggak? Ini yang mana? Ini dia laki-laki atau perempuan? Ya, dalam cerita ini sudah jelas nggak kalau di sininya tanpa mengacu pada teks asal? Ya, seperti kemudian di sini ada penggunakan had seen them ya. Dilihat, jadi di sini mungkin kita memperjelasnya ya, yang dilihat anak laki-laki itu ya. Nah, had seen them itu menjadi apa? Kita tahu bahwa di dalam teks bahasa Indonesia kita tidak menggunakan tenses, jadi perbedaan, mmm, yang ditimbulkan oleh penggunaan tense dalam bahasa Inggris harus dijelaskan dengan menambahkan kata-kata yang terkait dengan waktu, ya. Jadi di sini seperti yang jadi di sini kita menambahkan pernah, ya. Harus kita tambahkan pernah dilihat anak laki-laki. Oke? Dan saat mereka melihat lagi, anak laki-laki itu melihat bahwa itu merupakan rumahnya sendiri, ya. Kalau di sini ini menggunakan dia, mungkin lebih enak ya, dan jelas ya.
itu siapa. Karena sebetulnya kalau dari ceritanya, di bagian pertama ceritanya, anak itu sering naik ke bukit di dekat rumah dia dan pada waktu senja gitu, dan dia selalu melihat rumah dengan jendela yang berkaca emas, ya. Dan pada satu hari ketika dia mendapat kesempatan untuk pergi jalan-jalan sendiri, dia mencari rumah itu, ya. Oke, jadi kalau dari konteks ceritanya, dia di sini itu jelas, ya, dari jalan ceritanya. Jadi di sini kita gunakan dia. Nah, itu merupakan rumahnya sendiri. Oke. Alright, ya, terima kasih, Happy. Kita Sama-sama. apa, Happy? Ya, Miss, sama Ibu. Iya, ininya kurang jelas ya? Yang Mmm, ada Atalah? Ada Bu. Atalah ada di sini? Ada? Oke ya, saya akan bayangkan, mmm, dan kamu? Lampu dapur ini. Bentar, ini. Ini punya kamu ya? Enggak. Iya, oke. Oke, jadi kamu ambil bagian pertama ini sampai sini ya. Nanti dibagi berdua, oke? Oke. Silakan. Tadi ada 2 sahabat, seekor semut dan seekor belalang. Si belalang suka bersantai sepanjang hari. Selanjutnya, si semut bekerja keras dan Iya, ya. Tapi sebetulnya dalam bahasa Indonesia cukup menggunakan semut dan belalang. Tidak usah pakai ya si, ya. Atau kalau dalam fabel juga kadang-kadang yang sering dipakai, kadang-kadang ya ada juga yang menggunakan si. Tapi yang banyak digunakan itu sang, ya. Seperti sang kancil gitu kan. Oke. Tapi kelihatan untuk cerita ini mungkin kita lebih enak kalau kita biarkan saja menjadi semut dan belalang, ya. Oke, kemudian ini kita melihat once upon a time, ya. Once upon a time itu adalah ungkapan
yang dipakai untuk memulai cerita. Cerita anak-anak, cerita, fabel, cerita mengenai peri, ya, fairy tale. Ya, itu sering dimulai dengan once upon a time. Nah, untuk menerjemahkan ini, kita bisa mencari ungkapan yang biasa dipakai untuk memulai cerita yang serupa. Cerita anak-anak, cerita fabel, ya. Dan mungkin kita bisa menggunakan istilah dahulu kala, ya, nggak usah pakai saat, ya. Dahulu kala, ada yang mungkin memilih ungkapan yang lain, ya? Pada zaman dahulu, Iya, boleh. Pada zaman dahulu, ya, boleh. Ada 2 sahabat, seekor semut dan seekor belalang, ya. Nah, dari sini juga kita hilangkan aja si belalang suka santai sepanjang hari, bernyanyi dan bermain gitar. Sebaliknya, semut bekerja keras sepanjang hari. Dia Nah, di sini, wood, ya. Penggunaan would itu sebetulnya menunjukkan suatu kebiasaan di masa lampau ya, karena ini adalah suatu narasi dalam bahasa Inggris digunakan past tense ya. Jadi bukan akan tapi dia selalu ya atau sering ya. He would work hard itu menunjukkan pengulangan ya. Jadi bukan, eee, past tense dari will ya, tapi di sini ya suatu yang diulang-ulang di masa lampau. Dia selalu mengumpulkan makanan dari seluruh penjuru kebun. Ya, oke ini baik ya, dari seluruh penjuru kebun. Sementara belalang bersantai, bermain gitar, atau tidur. Nah, di sini si belalang menyuruh semut untuk beristirahat dan bernyanyi bersamanya. Dan di sini ada would tell. Jadi bagaimana kita menerjemahkan would itu? Sama seperti di atas kira-kira, tapi bisa pakai ya belalang sering ya menyuruh semut untuk beristirahat dan bernyanyi bersamanya. Tetapi semut menolak dan tetap melanjutkan pekerjaannya, ya. Oke, baik. Tidak lama kemudian musim dingin tiba. Siang dan malam menjadi dingin dan sangat sedikit makhluk yang keluar. Oke, baik. Lanjut. Pada suatu hari di musim dingin, seorang jelas mengirim surat kecil. Bulan yang setengah mati pada kedinginan, hampir mencemainya dan Ruth menjawab, kami bekerja siang malam untuk mengumpulkan dan menabung jagung. Kami tidak merupakan musim dingin. Oke, ya. Nah, di sini suatu hari di musim dingin, ya. Ya.
Mungkin di sini on a cold winter day ya, pada satu hari di musim dingin, yang dingin ya, tapi mungkin itu jadi pengulangan tidak perlu, tapi kalau mau ya pada suatu hari di musim dingin yang dingin sekali boleh, tapi di musim dingin itu sudah cukup ya. Sekelompok semut sedang sibuk mengeringkan biji jagung. Belalang yang belalang yang setengah mati, lapar dan kedinginan menghampiri semut bagus yang merupakan temannya. Oke. Dan meminta sebiji jagung. Semut menjawab, kami bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan dan menabung jagung agar kami tidak mati kelaparan di musim dingin. Oke, ada satu di sini, satu kata, menabung. Apakah kita menabung makanan? Ya. Itu apa yang lebih pas? Mengumpulkan. Mengumpulkan dan ya ini kan sudah mengumpulkan, tapi kalau kita dan menyimpan. menyimpan. Ya. Kalau menabung itu rasanya lebih pas untuk uang ya. Oke, ya. Alright. Sekarang saya akan lanjutkan dengan sebentar. Indri ada? Ada. Oke. Saya tayangkan dulu ya. Oke. Jadi sampai sini ya. Menyimpan persediaan jagung. Di sini nggak usah pakai persediaan ya, mengumpulkan dan menyimpan jagung ya. Oke, lanjut. Dari mana, Miss? Mengapa? Mengapa? Mengapa kami harus memberikannya padamu? Lalu semut bertanya, apa yang kalian lakukan pada musim panas kemarin? Seharusnya kalian mengumpulkan dan menyimpan beberapa makanan. Aku sudah memperingatimu tentang ini. Oke. Nah, di sini hati-hati dengan pronomina ya. Mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Ini udah baik ya. Kami dan mu. Lalu semut bertanya, apa yang kalian lakukan? Dia itu berbicara pada siapa? Satu atau lebih dari satu lawan bicara. Yang diajak berbicara itu siapa? Belalang. Belalang ya. Jadi bukan kalian tapi Kamu. kamu ya. Ya. Musim panas kemarin. Seharusnya kamu dan menyimpan mungkin beberapa makanan kayaknya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu memang sangat khusus, some, a little,
an amount gitu, tapi dalam bahasa Indonesia, mmm, cukup dengan menyimpan makanan ya, karena beberapa makanan rasanya kagok, ya. Ini apa, aku sudah memeringati kamu tentang hal ini. Mengingatkan kamu. Meringati, kok kayaknya kagok bener ini kata. Kalau aku peringatkan kepadamu, Iya, jadi gimana kalimatnya? Ku coba diulang? apa yang kau lakukan pada musim panas kemarin, kau harus mengumpulkan dan menyimpan makanan. Aku peringatkan padamu atau kepadamu, Mem. Aku sudah peringatkan kepadamu. Ya, Tentang ini. Ya, oke. Alright, lanjut. Belalang berkata, "Aku terlalu sibuk bernyanyi dan tidur." Semut menjawab, "Kamu bisa bernyanyi sepanjang musim dingin. Aku tidak peduli. Aku tidak akan Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari kami." Semut mempunyai makanan yang cukup untuk bertahan sepanjang musim dingin tanpa khawatir sama sekali. Namun belalang tidak memilikinya dan dia menyadari kesalahannya. Oke. Ya, oke. Semut menjawab, "Kamu bisa menyanyi sepanjang musim dingin. Aku tidak peduli." Ya, oke. As far as I'm concerned, ya. Nah, as far as I'm concerned bisa juga kita terjemahkan dengan menurut saya, ya. Dan tetapi aku tidak peduli juga bisa, ya. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari kami, ya, oke. Semut mempunyai makanan yang cukup untuk bertahan, ya, di situ. Untuk bertahan sepanjang musim dingin, tanpa khawatir sama sekali, ya, without any worries at all. Namun belalang tidak memilikinya dan dia menyadari kesalahannya. Oke, ya. Baik, kemudian moral of the story di situ dalam bahasa Inggris memakai, proverb ya, peribahasa. Make hay while the sun shines. Hay itu apa? Cerah. jerami. Jerami ya, yang seperti rumput yang dikeringkan. Tentunya untuk membuat jerami itu harus ada matahari. Kalau tidak ada matahari, mereka tidak bisa membuat jerami. Oke? Jadi itu maknanya. Jadi make hay while the sun shines. Ya. Nah, di sini, mmm, peribahasanya ini diterjemahkan langsung ya. Tetapi mungkin kalau diterjemahkan langsung itu kurang pas karena ini adalah suatu, mmm, peribahasa ya. Dan kalau mau jangan diterjemahkan langsung, tapi kita mencari peribahasa dalam bahasa Indonesia yang kira-kira artinya sama dengan make hay while the sun shines. Atau kalau mau ini diparafrase ya. Jadi, arti dari ungkapan ini diparafrase.
tapi tidak diterjemahkan seperti ini. Oke. Ada yang mendapatkan bahasa yang kira-kira mirip? Ada yang lain? Sedia payung sebelum hujan dulu. Iya, bisa juga sedia payung sebelum hujan. Iya. Ya, jadi kita bersiap-siap ya menghadapi suatu, masalah. Oke, bisa? Ya. Ada yang lain mungkin? Kalau ini mau diparafrase itu kira-kira gimana? Ya, pergunakan kesempatan. Baik baik. Ada juga yang menyebut, eee, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cocok nggak? Cocok nggak? What do you think? Cocok. Iya, oke. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mana dia layarnya kok hilang? Sebentar ya. Iya, di kalian ada ya? Bentar. Oke. Rakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian, itu bisa dipakai, ya. Jadi kita mencari padanan berupa, mmm, proverb, ya, peribahasa yang artinya kira-kira sama, ya. Eee, jadi kalau kita mendapatkan, terjemahan seperti ini, kita mencoba mencari peribahasa yang artinya kira-kira sama, ya. Mungkin ada sedikit perbedaan tapi intinya sama, karena kita tidak mau mengubah pesan dari cerita itu, oke? Dan jika kita me menerjemahkan suatu cerita seperti cerita anak-anak, ya kita juga menggunakan gaya bahasa yang biasa dipakai dalam cerita anak-anak, ya. Oke. Bagaimana dengan tugas yang tadi? Sudah sampai di mana? Jadi saya, sekarang
kembali kalian mengerjakan cerita itu, The Story of an Hour. Sudah dibacakan? Sudah dimulai? Iya. Sudah. Oke, jadi ceritanya bagaimana intinya? Izin menjawab Ibu, kalau di cerita yang kedua itu dia kayak dia merasa dirinya mati gitu Bu, kayak punya penyakit jantung gitu Bu. Yang si cewek kalau nggak salah tuh cowok punya penyakit jantung terus ya gitu Bu kalau saya. Jadi kan itu, jadi ada suatu berita yang diterima seorang istri, ya, seorang ibu. Dan berita kematian suaminya. Ya. Tentunya ini berita yang sangat mengejutkan. Ya, dan berita ini disampaikan kepada dia dengan hati-hati, ya. Tapi bagaimana efeknya pada ibu itu? Ibu itu emang terkejut, kemudian apa yang dia lakukan? Dia masuk ke kamar dan merenung sendiri. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata apa yang terjadi? Apakah dia sangat berduka? Dia menangis meraung-raung? Menangis meraung-raung. Iya, dia menangis meraung-raung, tetapi setelah itu dia berhenti. Berdamai. Iya, dan ternyata timbul satu cahaya, satu harapan untuk hidup yang baru, ya. Dia melihat ada kehidupan baru, ya, setelah suaminya itu tidak ada, ya. Oke. Kemudian akhirnya dia membuka pintu, menemui saudaranya itu, ya. Dan apa yang terjadi? Dia membuka pintu. Ada orang membuka pintu. Dan siapa itu? Dan ternyata yang membuka pintu itu adalah suaminya sendiri. Ya, ternyata suaminya itu tidak ada di tempat kecelakaan itu, ya. Oke. Dan apa yang terjadi pada dia? Dia jatuh. Langsung mati, iya kan? Ya bukan? Iya. Ya, dan dokter mengatakan bahwa itu adalah penyakit karena yang terakhir ya. Karena dia terlalu he was so happy. Senang, Ibu. Begitu senang ya sampai kaget Mati. mati. Oke, tapi ternyata kita yang membaca cerita itu tahu bahwa dia itu sebenarnya mati bukan karena terlalu bahagia, tetapi nangkep nggak ironinya? Nah, di situ yang disebut sebagai ironi, ya. Dia itu mati karena dia shock. Karena segala kebahagiaan yang dia nanti-nantikan itu, yang sudah dibayang-bayangkan tiba-tiba terputus. Ya. Jadi rupanya dulu dia hidupnya sangat terkekang oleh suaminya. Dan dengan kematian suaminya dia melihat suatu harapan baru, suatu kehidupan baru, ya kan? Ya tidak dari ceritanya. Oke? Iya, Ibu. Iya, alright. Nah, sekarang silahkan menerjemahkan lagi
ingat bahwa bahasa Inggris yang dipakai di situ memang bahasa Inggris yang agak kuno ya, tidak bahasa Inggris yang biasa dipakai sekarang ya. Jadi kita Ya. tidak perlu mengikuti gaya itu, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang kontemporer ya. Yang jelas pesan dari cerita itu harus sampai ya. Ironi yang ada di akhir cerita itu harus muncul. Perasaan-perasaan yang muncul ketika, dia mendapatkan berita mengenai suaminya itu juga harus bisa keluar, ya. Karena di situ banyak penggunaan citraan dan sebagainya. Oke? Jadi silahkan dikerjakan dulu. Masih ada waktu sampai jam berapa kalian? Hanya Ibu. Ya. Ini deadline-nya kapan ya, Bu? Kalau tidak salah kalian itu kelasnya dari jam berapa sampai jam berapa? Di jadwal? Dari jam 11 sampai Sampai jam? Sampai jam berapa? 19.55, Mem. Ya. Kalau 10.50 sampai 19.55. Ya. Oke, jadi waktunya sampai jam 5 ya. Jadi setelah itu langsung dikirim ke email saya. Ya. Dan untuk memastikan bahwa kamu sudah mengirimnya, silahkan WA. WA sudah dikirim, ya. Karena, ternyata seperti di kelas-kelas lain, ada email yang tidak masuk. Oke? Jadi saya bisa ngecek, ya. Kadang-kadang ada yang masuk spam. So you have 2 hours ya, to work on it. Dan ingat, itu kita harus membaca seluruh ceritanya dulu, mengerti inti dari ceritanya, supaya kita bisa menerjemahkannya dengan jelas. Dan ingat, yang diterjemahkan itu sesuai dengan nomor urut kamu ya, yang genap atau ganjil. Oke? Dan ingat nanti sebentar ya, coba saya tayangkan ini, ya. Ini saya lihat ini yang mengirim belum banyak nih ya, padahal ini kan harus dihitung. Jadi silakan yang belum mengirim, saya masih beri waktu untuk melengkapi ya yang belum dikirim. Dan ingat nanti kirim file dari yang dikirim itu jadi seperti ini Bistro 3A, kemudian nama dan tugas ya. Ini tugas keberapa, ya, atau gitu. Jadi ini tugas yang ketiga ya, oke? Tugas yang ketiga dan jangan lupa nama juga dicantumkan di halaman pertama dari tugas. Supaya ketika saya membuka, yang sudah di-download itu terlihat ada namanya, karena kadang-kadang di tugasnya tidak ada nama. Sehingga saya harus buka lagi, file ininya, untuk mengetahui itu kerjaannya siapa. Oke, jadi untuk mempermudah kerjaan saya,
tolong lakukan ini, gunakan nama yang jelas dan juga dicantumkan di lembar kerjaannya. Oke? Mohon maaf, Ya. Mem. Saya udah kirim tugasnya dari minggu lalu, tapi itu kayaknya belum masuk ya, Mem. Iya, justru itu saya juga bingung karena ada beberapa di kelas lain juga kenapa tidak ada. Nama kamu yang mana? Agus ya? Ya, saya Agus Mahfud. Saya Oke. kirim, ntar saya lihat ini ya. Oke, nanti saya cari ya. Saya cari Saya lagi. juga nggak ada, Mem. Kamu juga, Mayona ya? Kamu kirim kapan? Tugas belum Tanggal selesai. berapa kirimnya? Kira-kira di hari itu. Tanggal berapa kirimnya? Kalau untuk tugas yang pertama itu September tanggal 4, lalu tugas yang kedua itu September tanggal 6. Oke, 4 dan 6 ya. Oke. Iya, Mem. Oh iya, saya juga sama, Mem. Mem, Malam. maaf. 4 dan 6. Oke. Oke. Mem, maaf, saya juga udah kirim, Mem. Juga ya. Oke, nanti saya lihat, saya cari lagi. Saya juga, Mem. Indah tadi siapa? Indah Lestari ya. Tanggal berapa? Iya, Tanggal betul. Tugas pertama saya kirim tanggal 4, terus tugas kedua saya kirim tanggal 6. Oke. Jadi siapa lagi? Syahawa, Mem. Salah. Yang tugas pertama saya send tanggal 4, yang tugas kedua saya send tanggal 7. Oke, 4 dari 7. Oke. Ada lagi? Saya juga, Mem. Saya, Mem. What's your name? Cindy Aulia. Yang tugas pertama sudah saya kirim tanggal 4, tugas kedua saya kirim tanggal 7. Oke. Oke. Saya juga, Ada Mem. Si, Mem. Hmm? Saya juga, Mem. Siapa? Ikhlas. Ikhlasya Zaudian. Ikhlas ya. Oke. Iya, tugas pertama tanggal 4, tugas keduanya tanggal 7. 4 dan 7 ya. Iya. Saya juga, Mem. Saya juga, Bu. Loh, banyak banget sih. Yang ini Nadia ya? Nadine. Nadine Aulia. Nadine Aulia tugas pertamanya tanggal 4, tugas keduanya tanggal 7. Iya. Ibu, saya juga. Syifa Salsabila Zahra. Iva Salsabila Sarah. Ya, Syifa tugas pertamanya tanggal 4, tugas keduanya tanggal 6 September. Oke. Aura, Miss. Aura Desinta. Aura. Aura tugas pertama tanggal 4, tugas keduanya tanggal 7. 4 dan 7 ya. Oke. Indri, Miss. Siapa? Devin. Devin. Ya, Devin Operasi Flower, tugas pertamanya tanggal 4, tugas keduanya tanggal 5. Tanggal berapa? Tanggal 6, tugas kedua. 6. Oke, ya. Saya juga Evina dari Rasul Cinta. Indri Caharani ya. Itu udah ada kan? Satu lagi, Mem, yang di tanggal Oh, yang iya, yang tanggal 4. Iya, iya. Saya, Mem. Dan yang mau Wida. Wifdan. Widan. Wifdan. Widan. Ya. Tugas pertama tanggal 4, tugas kedua tanggal 7. Oke. Saya Ibu Epi Natalia Iya, Borsimanjuntak. kamu yang satunya ya. Ibu saya Epi Natalia Borsimanjuntak. Ya. Di tugas pertama di tanggal 4, di tugas kedua di tanggal 7, Ibu. Ya. Ya. Baik. Saya Mem. Savana Ratu. Savana Ratu.
Tanggal berapa? Tugas pertamanya di tanggal 4, tugas keduanya di tanggal 7. Oke, ya. Alright. Udah semua? Saya, Mem. Oke, ini yang ada Atalan ada. Saya 2 kali mendownload ya, yang tugas pertama. Ada tugas kedua ya? Yang vokal itu Tugas kedua kamu kirim kapan? Tanggal 4. Oke. Alright. Yang lain? Saya, Mem. Muhammad Dea Roben. Muhammad Dea Robain. Iya, yang tugas 1 saya kirim tanggal 4, yang tugas 2 saya kirim tanggal 7. 4 dan 7. Oke. Ini internetnya ngaco banget ya. Oke. Mungkin masuk ke spam semua ini. Oke. Jadi sekarang silahkan menyelesaikan terjemahan yang tadi The Story of an Hour ya. Dan kalau sudah siap, silahkan mengirim. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, saya akan tetap di sini, tetapi saya akan menghilang dari layar. Oke? Oke, Mem. Jadi nanti kalau misalnya izin bertanya, Mem, nanti kalau misalnya sudah kami kumpulkan, perlu kami SS lalu kirim ke WA nggak, Mem? Seperti yang Mem bilang tadi. Maaf, Mem, di-mute. Ya. Ya begitu. Jadi nanti ada pesan bahwa sudah dikirim. Ya. Dan kalau saya tidak menemukan, saya akan jawab. Oke? Mem, Ya. izin ngasih ini bertanya, Mem. Ya. Gimana, Mem? Kalau tugas kami itu dikumpulnya di G-Drive gitu, Mem. Jadi dari PJ kelasnya itu hasilin nanti sama Miss. Tinggal klik linknya aja, Miss. Nanti Oh gitu. Iya. Boleh, tapi saya diajarin dulu. Ya, bisa saja. Jadi nanti jadi dimasukkan di G Drive ya. Iya, jadi satu kelas Jadi kelihatan ya. punya satu G Drive. Ya. Iya, benar. Langsung Tinggal terlihat klik link. apakah. Iya, iya. Ya, mungkin itu Iya, lebih benar. aman ya. Ini nanti saya akan dikirim link. Internetnya jelek sekali. Mem, nanti linknya dari kami, terus nanti PJ-nya itu kirim dari email itu drive-nya. Bagaimana? Tadi itu terputus-putus, nggak kedengaran. Nah, Ditaruh di chat aja ya? Nggak jelas. dari pihak PJ. Oh, oke, Miss. Apakah sudah kedengaran, Miss? Ya, sekarang sudah lebih jelas. Jadi kan
Jadi PJ-nya itu G Drive. PJ itu apa? Penanggung Jadi jawab penanggung kelas, jawabnya, Miss. Mem. Jadi penanggung jawab Mata masing-masing kuliah. kelas, ya. Iya. Mm-mm. Nanti kirim G Drive ke email Miss. Terus Miss nanti bisa lihat di Drive itu kumpulan tugas satu kelas 3A, Miss, gitu. Ya, oke, baik. Baik. Jadi ya mungkin saya akan mengusulkan untuk kelas lain ya. Jadi saya beritahu mereka supaya mengumpulkannya lewat G Drive ya. Iya, benar, Miss. Nuh, putus-putus lagi. Putus-putus lagi. Nanti dikumpulinnya. Nggak kedengeran. Jadi Miss, Mm-mm. jadi nanti saya sebagai penanggung jawab mata kuliah Iya, Mem akan buat sebuah G Drive ya, khusus untuk tugas 3 ini. ya, Nanti linknya akan saya kirim lewat email buat Mem. ya, oke. Jadi saya bisa minta dari kelas penanggung jawab kelas lain untuk membuat G Drive untuk masing-masing kelas gitu. Tuh, Oke. biar lebih ketat dan Iya, jadi langsung. nggak nyampur ya, dengan segala macam. Tuh. Oke, jadi WA saya ke mereka gimana enaknya bunyinya? Silahkan membuat Silakan kumpulkan tugas ke penanggung jawab. Oke, Melalui silakan mengumpulkan tugas ke penanggung jawab kelas. Terus Dan dikumpulkan melalui silakan mengumpulkan tugas ke penanggung jawab kelas. dan dikumpulkan dalam satu G Drive. Yang akan mengumpulkannya dalam satu G Drive atau si penanggung jawab itu bikin G Drive dulu? Iya, gitu. Oke, jadi penanggung jawab harap membuat G Drive untuk tugas-tugas dan memberitahu rekan-rekannya untuk mengirim tugas ke sana gitu. Udah, bener nggak? Iya, Mem. Seperti itu, Mem. Begitu ya? Oke, karena saya sedikit gaptek G Drive belum tahu. But I'll learn, oke? Alright, Mem. Oke, thank you.